Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membahas yaitu teks ceramah. Nah, apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Selanjutnya, teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Pengertian teks ceramah di atas senada dengan pernyataan tim Kemdikbud 2017 halaman 78 yang mengungkapkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ceramah tampak atau terasa seperti pidato ataupun khotbah. Hal tersebut tidak dapat disalahkan. Namun sebetulnya ceramah lebih umum dari khotbah maupun pidato. Untuk mengetahui perbedaannya, simak penjelasan di bawah ini. Perbedaan ceramah pidato dan khotbah. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Sementara itu, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Sementara itu, ceramah bersifat lebih umum karena ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang beda dengan teks lain. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami, atau mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Dua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Tiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka sebab karena. Empat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Lima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. 6. Selain daftar di atas, teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya, tujuan ceramah. Tujuan ceramah memiliki tujuan yang ditunjukkan kepada pembaca dalam setiap. Adapun tujuan dari teks ceramah adalah sebagai berikut. 1. Informatif atau instruktif, artinya untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. 2. Persuasif artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar
semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. 3. Argumentatif, artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. 4. Deskriptif, artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. 5. Rekreatif, artinya untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas. 6. Naratif, artinya untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Selanjutnya, ciri-ciri teks ceramah. Teks ceramah memiliki ciri-ciri yang dapat berfungsi sebagai pembeda dari teks-teks lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri teks ceramah. 1. Memiliki struktur yang lengkap terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. 2. Merupakan keterampilan berbahasa satu arah. 3. Dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. 4. Pembicara berdiri depan orang banyak untuk menyampaikan materi sementara pendengar hanya menyimak saja. 5. Merupakan kegiatan pasif reseptif. 6. Isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. 7. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. 8. Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. 9. Bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami pendengar. 10. Bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Nah, jenis-jenis ceramah, adapun jenis-jenis dari ceramah terdiri atas 2 jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. 1. Ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk-petunjukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum, keseluruhannya bersifat menyeluruh. Maksudnya, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang sudah tua ataupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada mad'u atau halayak tertentu dan bersifat khusus baik itu materinya maupun lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan-batasan yang dibuat, misalkan materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Contoh, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, jenis-jenis teks ceramah. Dalam sumber lain, jenis-jenis teks ceramah dapat dibedakan ke dalam 3 jenis. 1. Ceramah informasi. Ceramah informasi adalah ceramah yang bertujuan untuk menyampaikan berita atau informasi penting kepada pendengar. 2. Ceramah persuasi. Ceramah persuasi adalah ceramah yang bertujuan untuk memaparkan informasi yang dapat mengajak atau mendengarkan pikiran atau tindakan pendengar. 3. Ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif adalah ceramah yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Sekian materi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi